Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan orang-orang miskin, orang fakir dan sahabat-sahabat lainnya. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang Abu Su'aib Al-Ansari radhiyallahu anhu memberi makan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya, ada seorang lelaki di kalangan sahabat Ansar yang dipanggil Abu Su'aib. Ia mempunyai seorang budak yang bekerja sebagai penjual daging. Pada suatu saat ia berkata, masaklah makanan untukku. Aku akan mengundang Rasulullah SAW bersama 4 orang lelaki yang lain. Lalu dia pun mengundang Rasulullah SAW bersama 4 orang lelaki lain, tapi ada seorang lelaki lain yang mengikuti mereka. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada Su'aib, sesungguhnya engkau telah mengundang kami berlima, tetapi ini ada seorang lelaki yang mengikuti kami. Sekiranya engkau mahu, kau bisa mengizinkan turut serta. Sebaliknya jika engkau tidak mahu, maka engkau bisa membiarkannya. Kata Abu Su'aib, aku mengizinkannya. Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abu Mas'ud semisal, dan di dalam riwayat dinukilkan, maka Abu Su'aib melihat ke arah wajah Rasulullah SAW dan melihat kesan rasa lapar di wajah beliau. Maka ia pun berkata kepada budaknya, celaka kamu, masakan kami makan untuk 5 orang. Lalu dia menceritakan hadis yang sama. Kisah tentang seorang tukang jahit menjamu makanan. Diriwayatkan oleh Muslim dari lafaz hadis ini adalah miliknya, dan Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu bahwa seorang tukang jahit mengundang Rasulullah SAW ke jamuan makan yang telah disediakannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku pun pergi bersama Rasulullah SAW untuk menghadiri jamuan makanan itu. Si penjahit itu menghidangkan kepada Rasulullah SAW sepotong roti dari tepung sa'ir dan gulai yang berisi daging yang telah dikeringkan dan labu. Aku melihat Rasulullah SAW memilih-milih labu dari tepi-tepi mangkuk itu. Maka sejak hari itu aku selalu menyukai labu. Kisah tentang jamuan makan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya kami pada perang Kandak tengah mengali parit, kami terhalang oleh sebuah batu besar yang melintang. Oleh kerana itu sahabat-sahabat datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, kami terhalang oleh sebuah batu besar yang melintang di tengah penggalian parit. Rasulullah SAW bersabda, aku sendiri yang akan turun ke dalam parit itu. Kemudian beliau SAW pun bangun, sedangkan pada perutnya terikat sebuah batu kerana kelaparan. Kami telah tinggal selama 3 hari tanpa makanan dan minuman sedikit pun. Rasulullah SAW mengambil sebilah kapak yang besar yang membelah batu besar itu sehingga hancur seperti pasir berhamburan. Aku pun berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, izinkanlah aku pulang ke rumah. Sesampai di rumah aku pun berkata kepada istriku, aku telah melihat sesuatu, sebuah batu pada perut Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada diri Rasulullah SAW, dan aku sudah tak sabar lagi melihatnya. Apakah kamu mempunyai makanan? Istriku berkata, aku mempunyai tepung sa'ir dan seekor anak kambing betina yang belum cukup setahun usianya. Maka aku pun menyembelih anak kambing itu, sementara istriku mengiling tepung sa'ir itu. Kami menaruh daging itu ke dalam periuk yang terbuat dari tanah liat. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW saat adonan roti telah menjadi lunak dan periuk berisi daging yang berada di atas tungku telah hampir matang. Aku pun berkata kepada baginda SAW, aku memiliki sedikit makanan, maka bangunlah wahai Rasulullah dan ajaklah seorang atau 2 lelaki yang lain untuk menemani engkau. Rasulullah SAW bertanya, berapa banyak makanan itu? Aku pun menyebutkan jumlah makanan yang ada. Rasulullah SAW bersabda, itu cukup banyak dan baik. Katakanlah kepada istrimu, janganlah memindahkan periuk dan roti itu dari tungkuku sehingga aku datang. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, bangkitlah kalian. Lalu sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar pun bangkit.
Tatkala Jabir masuk menemui istrinya, ia berkata kepadanya, "Celakalah kamu. Rasulullah SAW telah datang bersama orang-orang Muhajirin dan Ansor dan yang lainnya." Istri Jabir pun bertanya kepadanya, "Apakah baginda telah bertanya kepadamu tentang jumlah makanan kita?" Aku Jabir menjawab, "Ya." Setelah sampai di rumah Jabir, Rasulullah SAW pun bersabda kepada para sahabat yang datang bersamanya, "Masuklah kalian dan jangan berdesak-desakan." Rasulullah SAW mulai memotong roti itu dan menaruh daging di atasnya. Kemudian beliau menutup periuk dan tungku itu sesudah mengambil yang ada di dalamnya. Setelah itu beliau SAW menghidangkannya di hadapan para sahabat lalu mengambil daging dari periuk itu. Baginda terus mengambil roti dan menciduk daging sehingga semua sahabat kenyang dan makanan itu masih tersisa. Baginda SAW pun bersabda kepada istriku, "Makanlah ini dan hadiahkanlah kepada tetangga, karena orang-orang telah ditimpa kelaparan." Diriwayatkan hanya oleh Al-Bukhari. Al-Baihaqi juga meriwayatkan di dalam kitab Al-Dalail dari Jabir secara lebih lengkap. Di dalam riwayat Al-Baihaqi, Jabir bercerita sebagai berikut. Ketika Rasulullah SAW mengetahui jumlah makanan yang ada, Baginda SAW pun bersabda kepada orang-orang Islam semua, "Bangunlah kalian menuju rumah Jabir," kata Jabir. "Aku pun merasa amat malu dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain Allah. Aku pun berkata pada diriku sendiri, Rasulullah SAW datang dengan banyak orang hanya untuk menjamah makanan yang terdiri dari tepung sair dan seekor anak kambing. Aku pun masuk menemui istriku dan berkata kepadanya, kali ini kekuranganmu akan tersingkap. Rasulullah SAW datang kepadamu dengan semua orang yang turut menggali parit. Istriku berkata, apakah beliau telah bertanya mengenai berapa banyak makanan yang ada padamu? Aku menjawab, ya. Istri pun berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka istriku telah menghapus kesedihanku yang amat sangat itu dengan ucapan, Rasulullah SAW masuk menemui istriku dan berkata, buatlah roti dan biarkan daging itu menjadi tugasku. Rasulullah SAW mulai mengambil roti dan menciduk daging itu, lalu menutup periuk dan wadah roti. Rasulullah SAW terus menghidangi para tamu dengan makanan itu sehingga semuanya kenyang. Sedangkan periuk dan tungku roti itu tetap penuh berisi seperti semula. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada istriku, makanlah dan hadiahkanlah. Maka istri Jabir terus menerus makan dan menghadiahkan makanan itu kepada orang banyak pada hari itu. Demikian pula telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah dengan lebih lengkap. Diriwayatkan pada hari bagian akhirnya, dia memberitahuku bahawa jumlah sahabat yang menghadiri jamuan makanan itu sebanyak 800 orang atau dikatakan 300 orang, sebagaimana tersebut dalam Al-Bidayah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari persilain dari Jabir radhiyallahu anhu semisal itu. Diceritakan dalam riwayat itu seperti berikut, maka Rasulullah SAW pun berteriak, wahai para penggali parit, sesungguhnya Jabir telah memasak makanan untuk jamuan, maka marilah kalian segera menghadirinya. Rasulullah SAW pun bersabda, janganlah kamu turunkan periuk kamu dan janganlah kamu buat roti dengan adunanmu itu hingga aku datang. Maka aku pun datang dan Rasulullah SAW juga datang berjalan di depan orang banyak hingga aku datang kepada istriku dan dia berkata, saat ini aibmu akan terbuka dan itu kerana dirimu. Aku pun berkata, sesungguhnya aku telah melakukan apa yang kau katakan. Istriku pun mengeluarkan adonan tepung itu kepada beliau, lalu beliau berludah ke dalam tepung itu dan mendoakan keberkatan untuknya. Kemudian beliau pergi menuju periuk kami dan meludah ke dalamnya sambil mendoakan keberkatan untuknya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, panggillah seorang wanita pembuat roti agar dia bisa membantumu membuat roti. Sendoklah daging dari periuk kamu dan janganlah kamu menurunkannya. Jumlah mereka sekira 1000 orang dan aku bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka semua telah makan hingga kenyang dan meninggalkan makanan itu. Mereka pun pergi dari rumah kami sedangkan periuk kami masih mendidih seperti semula. Begitu juga dengan adonan kami masih bisa dibuat roti seperti semula, tidak berkurang sama sekali. Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu serupa dengan hadis itu. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Jabir katanya, ibuku telah memasak makanan lalu dia berkata, pergilah kamu kepada Rasulullah SAW dan undanglah beliau kemari.
Aku pun pergi menemui Rasulullah SAW dan berbisik kepadanya, sesungguhnya ibuku telah memasak sedikit makanan. Rasulullah SAW pun berkata kepada para sahabatnya, bangunlah kalian semua. Maka bangunlah para sahabat yang hadir di situ sebanyak 50 orang. Mereka semua duduk di dekat pintu dan Nabi SAW pun bersabda, masuklah kalian bergiliran sebanyak 10 orang, 10 orang. Semua sahabat itu pun makan hingga kenyang dan makanan itu masih tersisa seperti sebelumnya. Al-Haisami berkata, para pewarinya adalah Sidgat. Alhamdulillah, itulah kisah tentang sahabat-sahabat memberi makan. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.